Hanya di sini kami cari solusinya. Siapa saja bisa. Kami di sini bantu jawab yang kau tanya. Ada tamu spesial untuk kamu semua. Tips-tips menarik dan so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini ide harmoni. Kamu dan kamu bisa diharmonikan, jawab semua hingga tuntas. Ada tamu spesial untuk kamu semua. Tips-tips menarik dan so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini ide harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah Maggie kembali lagi. Hai, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat ya. Amin. Nah kalian apa kabarnya nih? Sehat? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Kantungnya Sehat lah. sehat. Alhamdulillah ya. Kalian suka olahraga juga? Tora ini sangat suka olahraga, Maggie. Kalau kita ngebahas sehat pasti berhubungan sama olahraga, pola makan. Olahraga suka? Suka. Kayaknya ente ini tidak suka olahraga. Is, kamu ini pandang ente, aku ini suka olahraga. Olahraga mulut. Supaya apa, Sob? Maksudnya maksud. Supaya apa, Sob? Kamu masuk mengaji begini. Bukan, itu boleh bukan mengaji ya. Itu yang lagi viral, Oh, yang Maggie. viral sekarang. Kok aku jadi terlambat ya infonya. Soalnya aku itu lagi kudet banget. Aku jarang buka sosial media. Aku banyak buka Al-Quran, ngaji. Asik, Ya, Masya Allah. Oke, langsung to the point. Sebenarnya Tora bahas apa hari ini? Oh, pokoknya Tora akan ngebahas sesuatu yang sangat spesial, menarik banget di episode kali ini. Karena aku lagi suka banget olahraga, jadi aku akan mengundang dua bintang tamu yang hobi banget sama olahraga. Oke. Olahraga yang klasi dan klasik. Ayo tebak apa Kita tahu coba? ada pejaban. Apa? Kita tahu. Apa? Ada di tamu. Oh iya sih. Jadi ya udah kita langsung aja undang dua bintang tamu kita. Ada Emily dan Uci. Tepuk tangan. Karman sih tepuk tangan dulu dong. Kasih musik terbaiknya Habib. Halo Emily. Udah kenalan di belakang ya. Ya, silakan duduk. Uci. Tuh lagi sporty banget nih gayanya mereka dan aku dengan kembang-kembang cantiknya ya. Biar masuk ya, karena mereka juga cantik-cantik di sini. Masya Allah. Apa kabarnya Emily, Uci? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tapi kayaknya aku lebih suka mereka berdua memperkenalkan diri mereka ke teman-teman pemirsa yang ada di rumah. Yang sebelah ujung dulu nih, kanan, silakan. Oke, hai, aku Uci. Oke. Kesibukannya apa Uci sekarang? Oh, kerja Kerja. sambil olahraga. Sambil olahraga tuh, kerja sambil olahraga. Bukan kayak Maggie kerja, olahraganya makan. Kalau Emily silakan. Saya Emily. Oke. Aktivitasnya sekarang kesibukannya apa? Ngajar sama kalau sore malam itu olahraga. Olahraga, Iya, oh, olahraga Masya Allah. tenis. Tenis. Nah kalau ngomongin tenis itu tema kita hari ini ya pemirsa di rumah. Kita akan ngebahas perempuan dan tenis. Oh cuma nggak ada raketnya ya, ada bawa raketnya? Tidak. Tenis, coba kalian bayangkan ada raket tenis di tangan aku. Nah kalau kita ngebahas soal tenis kita akan berbicara dengan dua bintang tamu kita ini yang memang tadi di tengah kesibukan mereka benar-benar lagi senang banget sama olahraga tenis, olahraga yang classy dan klasik. Nah kalau ngebahas tentang tenis sendiri, aku penasaran nih, tenis itu cocok nggak sih buat perempuan yang baru mulai suka olahraga? Dari Emily mau jawab lebih dulu atau Uci? Oh, oke. Sebenarnya tenis itu olahraga untuk semua gender. Jadi boleh cowok, boleh cewek. Dan rentang usia yang boleh main tenis itu dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Jadi sampai umur 80 tahun, selagi masih sehat, masih bisa jalan, itu masih bisa main tenis. Main tenis, Ya, oh gitu. Jadi berapapun umur,
perempuan, cowok, cewek itu boleh main Boleh. tenis. Jadi walaupun baru pemula, baru orang masih awal-awal suka olahraga, langsung main tenis juga nggak masalah. Boleh. Boleh banget Jadi ya. contohnya kayak saya pemain tenis baru mulai belajar itu umur 38 tahun. 38 tahun. Kalau Uci ini 8 tahun. dari 8 tahun. Jadi 8 tahun sudah suka Sudah tenis. latihan tenis, ya. Dari sekian banyak olahraga 8 tahun suka langsung tenis. iya, itu atlet junior. Jadi memang ada pelatihan buat atlet tenis. Oh, Itu dari dimulai dari anak-anak. junior. Iya. Jadi kalau dari Uci sendiri benar-benar dari umur 8 tahun, 8 tahun. main tenis. Karena rumah kan dekat dengan lapangan tenis yang di Taruna. Oh, rumah kamu ada kayak, kalau gitu kalau ke Taruna lagi ada acara, mampir ya Ci ya, nggak apa-apa ya. Dia 8 tahun Uci. Uci, dari sekian banyak olahraga, kenapa kamu umur 8 tahun udah seneng banget sama tenis? Selain dekat sama rumah. Oh, itu karena apa ya? Ini kebetulan aja apa emang direncanakan? Bukan, aku sebenarnya suka, kan ada lapangan basket di samping lapangan Iya, tenis. ada lapangan basket kan juga. Tadinya itu, baru orang tua bilang, jangan, tenis saja. Kalau tenis itu DP bonus mau sendiri, mau dapat. Oh, gitu, Kalau karena masih basket berbagi. jarang. Baru itu kan, maksudnya kalau tenis masih atletnya itu kan sedikit. Masih kurang ya? Iya, kurang. Jadi karena itu kamu lebih Iya, langsung. orang Jadi tua kamu lebih memang ke awalnya udah tenis. menargetkan bakal jadi atlet yang dapat hadiah gitu ya? Iya, orang tua memang dari awal kayaknya untuk ke situ. Oh, berarti udah ikut turnamen dan lain sebagainya. Tapi Iya. jangan dulu deh, jangan ke pertanyaan itu. Jadi aku pertanyaan pertama nih masih mau nanya, kalau untuk orang yang hobi baru awal mulai olahraga, jadi nggak apa-apa ya, nggak masalah untuk tenis ya. Umur berapapun boleh. Boleh tuh, jangan mikirnya nanti umur 30 tahun ke atas, bahkan dari umur masih di Masih atas 6 tahun, 6 tahun sudah bisa. udah bisa. Boleh Yang penting selama udah bisa kuat megang raketnya ya, Iya. jadi udah bisa main. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih, soalnya kan tenis tuh kalau dilihat secara aku yang awam tuh kan megang apa ya, raketnya agak lumayan gimana gitu, kayak mau mukul, mau smash apa tuh lumayan butuh effort. Jadi aku mikirnya nggak semua orang nih kayaknya cocok untuk olahraga tenis sendiri. Terus untuk wanita sendiri aman nggak sih untuk semua usia? Terus harus training dulu ya kalau untuk mau olahraga ini? Iya, benar harus training dulu. Jadi Karena kalau buat ada- pemula, jadi kan kalau pemain tenis itu ada dua, yang kayak yang baru mulai usia sudah dewasa itu pemain tenis rekreasional. Oh, jadi namanya. hanya untuk kesehatan, having fun. Oh, jadi gitu. istilahnya pemain tenis rekreasional. Nah, ya. kayaknya aku cocok di situ. Iya. Nanti gabung. Soalnya tenis sambil rekreasi kan istilahnya. Rekreasional. Oh, jadi ada istilahnya ya. Iya, itu. Jadi kalau yang udah bukan junior lagi itu recreational player masuk kategori itu. Jadi harus latihan. Jadi minimal belajar basic formnya atau teknik-teknik dasar untuk tenis. Jadi bisa ikut latihan 1 sampai 3 bulan, itu biasanya 3 bulan atau 6 bulan lah. Kalau untuk dapat form teknik dasarnya seperti itu. Butuh Iya. waktu juga ya untuk Iya. latihannya ya. Iya, lumayan karena tenis itu kan olahraganya komplit. Agak sulit. Iya, karena dibandingkan sama Iya. olahraga lain, kalau lari kan ya lari aja, iya. tinggal Ini kalau- meningkatkan kecepatan di kaki gitu ya. Kalau ini kan ada banyak teknik. banyak ya. tekniknya. Itu pun 6 bulan itu baru tahu teknik Dasarnya dasar. aja. Ya kayak forehand, backhand itu. Pukulan pakai forehand itu pukulan dengan menggunakan tangan dominan. yang standar. Kalau tangan dominan, jadi kalau kita tangan dominannya kanan berarti forehandnya pakai tangan kanan. Kalau backhand tangan non dominan. Jadi kalau kita kanan berarti backhandnya di kiri, gitu. Iya. Oke, jadi memang harus butuh training juga. Ternyata kalau kalian mau suka tenis, jangan langsung terjun ke lapangannya langsung asal pukul aja, enggak ada aturannya. Bisa cedera Iya, nanti. nah itu ada resiko cedera ya. Jadi benar-benar training, bahkan 6 bulan aja belum tentu bisa hafal semua apa ya untuk basic-basicnya dari Iya, training itu sendiri. baru basic dasar. Kalau Bulan Emily itu. sendiri basicnya itu belajarnya berapa lama? Itu tadi Pribadi. sampai sekarang masih tetap latihan, ikut coaching. Jadi udah 3 tahun. Udah 3 tahun masih coaching juga. Masih tetap coaching. Luar ya. biasa, Jadi itu di bagus sih sela-sela- yang nggak pernah mau berhenti belajar. Ya, karena itu tadi. Mau jadi kan- pro nih ya? enggak Tetap mungkin recreational bisa jadi, tadi. tetap recreational player. Jadi karena tenis itu banyak sekali jenis pukulannya. Jadi
sampai sekarang bahkan pemain tenis dunia pun sekelas pemain profesional itu tetap masih coaching tetap ada juga. latihan. Iya. Apalagi saya gitu ya. Jadi Baru 3 tergantung kalau tahun. kita suka meningkatkan kualitas pukulan berarti sambil mabar sambil juga Main bareng, coaching ya, juga. gitu. Nah kalau itu dari Emlyn, nah kalau dari kamu yang usianya dari umur 8 tahun udah main, sekarang usia Uci berapa? 32. 32. Nah berarti hampir bisa dibilang setengah hidup kamu udah kamu habiskan untuk tenis. Berarti udah gak coaching dong? Coaching Atau kamu ada sekarang. jadi coachnya? Tidak, Oh, belum. Kalau coach kan ada sertifikatnya. Oh ada sertifikatnya. Nah Emily, Uci kalau aku lihat kan kalau olahraga tenis itu kayaknya kelihatannya berat gitu ya. Terus untuk aku nih misalnya atau mungkin perempuan-perempuan di luar sana atau siapa saja yang mau ikutan olahraga tenis itu butuh training nggak sih? Kalau butuh itu kira-kira trainingnya berapa lama? Kalau saya Iya, dari Emily kalau dulu saya sebagai pemain tenis rekreasi ya, jadi memang butuh latihan. Jadi minimal 3 sampai 6 bulan itu kita latihan basic form atau teknik-teknik dasar tenis. Jadi kalau sudah tahu basic form itu baru bisa main bareng supaya tujuannya kenapa harus latihan dulu, salah satunya itu meminimalisir risiko cedera ya gitu. Terus nanti bisa berkembang tenisnya. Iya, terus kalau mainnya tidak- juga asik kan kalau Iya, nggak kalau- tahu. Kalau nggak bisa mukul nanti bolanya out net nggak asik Iya, mainnya. Bener, ya. nanti yang ada kasihan pasangannya ngumpul bola. Iya benar. Jadi minimal trainingnya 3 ya 6 bulan. Bahkan sekarang juga masih training juga. Masih sampai sekarang masih tetap latihan. Latihan. Udah 3 bulan main tenis, 3 tahun main tenis sampai sekarang masih membarengi mabar dengan coaching. Tapi nggak ada rasa perasaan, aduh capek banget nih olahraga tenis, wah ganti dulu deh sama olahraga enggak ya. Malah makin cinta. Makin candu. Makin candu sama iya. tenisnya. Karena setiap banyak sekali teknik-teknik di tenis itu, jadi setiap bola itu beda-beda. Kan bolanya hidup, jadi ada yang miring kiri, miring kanan, maju, mundur. Kan lumayan gede tuh ya lapangan tenis Iya. ya. Untuk kalau misalnya ada pukulan dari bola kiri, benar-benar lari. Ya, harus lari. Soalnya kalau aku lihat di TV tuh kalau ada lomba, iya beneran kalau lomba, terus mereka tuh badannya bener-bener sispek banget, kekar gitu ya. Kayaknya kalau saya lihat olahraga tenis itu dari semua tubuh bergerak ya. Ya, benar. Terus kekuatan juga. Kan kalau mukul bola tenis set gini ya nggak nyampe net udah selesai kan. Kalau ente lebih cocok bakso tenis kayak. Urat ya, urat. Tapi kita ngapain olahraga bukan makanan, awas ya. Nggak sopan. Kita fokus. Nah kalau Uci sendiri gimana trainingnya? Training kan dari awal, dari masih Dari umur 8 8 tahun. Itu karena kita benar-benar coaching, jadi itu lama ya. Dari cara mukul belum pakai bola. Baru cara mukul Oh dulu. baru cara mukul aja belum pakai Iya, bola? lama itu. Oh awalnya Lama. kayak gitu? Baru bulan-bulan. Kalau sekarang kan kalau untuk yang rekreatif apa? Itu Rekreasional. itu langsung bisa pakai bola. Kalau kita kemarin dari kecil itu tidak. Jadi masih bayangan-bayangan. Baru gaya dulu, belum ada bola. Tapi raketnya juga menyesuaikannya untuk usia. Iya, ada Kalau untuk size-nya. 8 tahun, Iya. beda lagi raketnya sama untuk yang usianya di... Iya, beda. Oke. Jadi juga butuh latihan. Jadi kalau teman-teman di luar sana yang benar-benar pengen ikutan olahraga, gabung cabgor tenis itu kalian harus pikirkan siapa coach terbaik yang akan melatih kamu. Coachnya udah banyak ya di Gorontalo ya? Banyak. Udah banyak. Jadi langsung aja deh ke lapangan tenisnya aja langsung pasti bakal dapat informasi yang lebih lengkap ya. Yep. Nah kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Manfaat fisik apa yang paling terasa setelah rutin bermain tenis? Dari Uci dulu sebelum ke Emily. Manfaat fisik lebih ke stres. Baru Mengurangi stres. Mengurangi stres. Oh iya jadi makin stres ya. Mengurangi stres. Mengurangi Baru kan kalau habis kerja itu kan capek belakang. Biasa kan capek. Aduh. Yep. Kalau mau bobo, aduh makin capek. Kalau makin bergerak itu sudah hilang. Jadi kan habis operasi juga kan, cesar. Kan Uci habis cesar? sering sakit belakang kan. Kalau habis main tenis ya alhamdulillah hilang, tidak jaga ampal-ampal Sudah jaga belakang. lagi. Iya. Jadi memang intinya harus banyak bergerak dan salah satu obatnya adalah Main tenis. olahraga.
Oke, kalau dari Emily sendiri apa nih manfaatnya Oke, jadi dirasakan? sebenarnya ada banyak Rutin. manfaatnya ya. Jadi manfaat fisik sama mental. Mental tadi itu yang kayak tadi mengurangi stres, kecemasan. Nah, kalau manfaat fisiknya, tenis ini salah satu olahraga intensitas tinggi. Jadi bagus untuk kesehatan jantung. Nah, jadi kesehatan jantung makanya tenis ini bisa dimainkan sama orang tadi lansia. Jadi sampai 80 tahun itu masih boleh main Masih tenis. cocok, benar. Ya, jadi hasil penelitian itu menunjukkan bahwa rata-rata harapan hidup pemain tenis Tambah itu 9 tahun. rata-rata usianya itu bertambah 9,7 tahun. Nah, aku kan harus Ya, ikutan nih. Jadi kalau usia aku sekarang 37 tahun, kalau aku main tenis bareng mereka, Ada bonus. aku bakal kelihatan seusia kamu, ayo. Hati-hati kamu. Yuk, buat kalian yang mau gabung bareng lagi yuk. Biar kita sama-sama saling support, bukan makan bakso tenis, tapi benar-benar olahraga tenis. Iya. ya, Jadi itu manfaatnya luar biasa Iya, ya. benar Jadi dari sekali. mental juga, Iya. dari kesehatan juga banyak. Ya namanya olahraga pasti banyak sekali manfaatnya. Yep, Nggak ada yang nggak ada manfaatnya ya, apalagi untuk olahraga tenis sendiri. Nah, kalau main tenis, kan gimana biayanya untuk main tenis sendiri? Mahal nggak sih untuk mulai olahraga tenis dari raketnya, sepatunya, dan lain sebagainya? Outfit, ya. Outfitnya gimana? Kan makin sekarang tuh orang-orang foto you. Aduh, foto you. Tenis jangan-jangan ada foto you juga? Mau undang? Oh, nanti diundang. Tidak sering. Oh, tidak sering. Tapi karena udah ada foto you sekarang kan orang lagi makin semangat karena diawali kan, oh kamu main tenis ya. Main tenis rekreasional. Iya. Gimana dari Emily sendiri? Oke, jadi kalau untuk gear buat main tenis itu Gear, apa tuh? alat peralatan untuk main tenis. ya, Gear aku itu tahu kalau di motor gear ada. Iya. Kalau untuk tenis sendiri gear apa? peralatan. Peralatan. Oh, alat-alat istilahnya. buat main tenis itu raket sama sepatu ya. Oke. Itu yang basicnya. Tapi kalau disuruh pilih raket atau sepatu, saran sih sepatu. Ya, sepatu dulu. Aku pikir raket dulu. No, tidak. Raket bisa pinjam. Oh iya, rental Raket berarti. bisa pinjam di lapangan kan kalau baru mau mulai latihan. Nah, tapi sepatu kan nomor kaki Iya. nggak sama Kenyamanan ya. ya. Kenyamanan. Dan harga sepatu tenis itu Dari yang paling basic bervariasi. nih, basic harga yang paling Iya, standar yang paling- dengan brand lokal. Harganya Oke, berapa? di bawah 300.000 ada. Nah, tuh ada 300.000. Jadi memang harus khusus pakai sepatu tenis. Oh, nggak boleh pakai sepatu yang Lari, lain. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. jangan. Diharamkan itu. Bisa cedera. Cedera. Oh, gitu. Karena beda movement orang lari sama orang tenis. Kalau lari itu kan ke depan. Kalau tenis bisa kiri kanan, kanan. samping. Ya, Jadi bagusnya telapaknya yang agak. harus khusus sepatu tenis. Sepatu Jadi tenis. memang dijual sepatu tenis. Aku Itu belum ada kebayang loh sepatu tenis seperti apa. Yang ada di kepala aku sepatu lari aja. bisa ada banyak di Oh, banyak. marketplace ya. Jadi dari di bawah 300.000 sampai di atas 3 juta juga ada. Ya, Jadi tergantung. beda harga, beda kualitas juga ya. Kalau jujur. Harusnya seperti itu. Iya. Harga berbanding lurus sama kualitas. Ya. Nah tuh ya. Tetap kalau Tapi pakai. untuk dasar, jadi yang di bawah 300.000 itu juga Ada. sudah nyaman untuk main tenis. Jadi sudah bisa memfasilitasi pergerakan tadi yang saya bergerak ke kiri ke kanan. Jadi memang utama paling ya jadi ini harus sepatu dulu ya. Sepatu dulu, baru ya. raket. Raket Kalau bisa raket pinjam. pinjam. Mm-mm. Tapi raket juga tergantung kualitas harganya juga. Iya. Dari range harga berapa? nih kira-kira? Raket dari Ada, 750.000 juga ada. Atau misalkan ada yang sudah nggak mau raketnya, udah pensiun bisa beli. Oh, Ya gitu. banyak itu dijual yang raket second. Yang paling mahal berapa sih untuk harga raket tenis? 4 jutaan ada. Ada 4 juta, ada yang lebih dari 10 juta Iya. juga ada. Ada ya. brand-brandnya sendiri iya, ya. branded. Kalau Ayu sendiri gimana? Ayu lagi Uci. Uci. Kak Ayu sih. Ini Ayu. Uci gimana Uci? Apa? Kalau Uci untuk dari persiapannya untuk Persiapan dari kemarin. sepatu sama raket. Oh iya, kemarin kan sempat vakum dulu kan, raket sudah tidak ada. Jadi mulai udah baru- dijual berarti raketnya. Sudah tidak ada. Tidak tahu di mana. Oh, udah hilang. Saking Yang udah duluan lama beli tenis. ya sepatu. Sepatu. Iya, raket pinjam dulu. Oh, raket sampai sekarang masih pinjam? Tidak, sudah beli lagi. Udah beli. Tadi katanya pinjam. Pinjam awal kan, awal Awal pinjam dulu. pinjam. Sudah beli. Udah beli. karena Terus kalau selain itu apa lagi nih yang perlu dipersiapkan untuk olahraga tenis? Untuk Baju, rok outfit. apa outfitnya gimana? Pakai apa aja? Aman-aman aja? Baju. Aman. Atau harus yang memang tenis banget? Tidak juga.
Senyamannya, kalau outfit senyaman kita. Bagusnya emang pakai baju yang katun apa yang kayak gimana sih untuk atasannya? Jersey ya. Jersey. Menyerap. Nggak nanti yang branded, yang penting Nggak. kita harus yang paling penting itu sepatu sama raketnya aja ya. Yang selebihnya itu kalian menyesuaikan. Nggak mungkin juga kalian pakai baju tidur ke sana, jadi tetap menyesuaikan sama baju olahraga ya. Jangan pakai Kalau baju gamis. tidur memang makan baksonya di toilet. Habis makan langsung tidur. Jadi nggak mahal-mahal banget loh untuk olahraga tenis sendiri. Disesuaikan kembali sama budget. Kalau punya budget lebih berarti silakan monggo ya beli yang ini. Tapi seperti kata Emily tadi, harga itu berbanding sama kualitas. Jadi semakin mahal, pastinya semakin awet, nyaman, dan enak banget untuk olahraganya. Nah selanjutnya, untuk latihannya juga mahal nggak sih? Itu kan baru ngomongin persiapan gearnya ya, dari outfit terus juga sepatu tenis. Nah sekarang kalau untuk minjam lapangannya, gimana? Satu kali main berapa kira-kira? Kalau sekarang di Gorontalo di Taruna, berapa Satu kali harganya? main kalau coaching atau Enggak, coaching? itu mabar satu kali main gitu. Kalau misalnya aku mau datang main, misalnya berdua aja, mabar bisa sampai berempat boleh juga ya? Boleh. Kalau Berapa mabar untuk itu kan pinjam? harus tahu main dulu. Jadi coaching. Jadi kalau nggak coaching bisa dulu, nyampe Kak. lapangan nyewa tempat itu kalau nggak tahu Coaching main, dulu. diusir pasti sama kalian. tidak juga diusir. Cuman kan pasti orang datang itu kan cari coach dulu. Oh, cari coach dulu. Pelatihnya ya. Kalau untuk nyewa lapangannya berapa? Sewa per jam? lapangan. Sewa lapangan ada yang per jam, ada yang yang per hari. setengah hari. Jadi Setengah misalnya Kalau hari. per jam berapa? rata-rata di sini 150 ya kalau di ini itu di Bali Hoy. Taruna. 150. Per jam? Ini kayaknya masih bingung-bingung. Jangan-jangan ini udah sewa per bulan nih ya? Biasanya kita bayarnya per bulan. Oh, kalian bayar per bulan. Kalau per bulannya berapa? Lebih terjangkau harganya? Iya, lebih terjangkau. Kalau per bulan seorang atau mungkin mabar per lapangan. Per lapangan. Oh, per Jadi lapangan. bayarnya per lapangan. Oke. Itu beda sama coaching. Oh gitu. Jadi Kalau ada sewa biaya sendiri untuk coachingnya kalau sama lapangannya beda. coaching itu bisa per datang atau per bulan. Kalau per bulan berapa di situ di lapangan tenisnya? 500 sampai 700. 700 ribu per bulan. kalau Tapi per terserah bulan. mau kapan pun datang. Tidak. Ada jadwal. Ada waktu, ada jadwalnya. ada jadwal. Oh, untuk 1 bulan berarti berapa kali pertemuan? 8 ya. 8. 1 minggu 2 kali. Termasuk olahraga mahal nih ya untuk nyewa lapangan. Jadi rata-rata biasanya itu per pertemuan sekali coaching minimal 75.000. Oh minimal. Sudah sekalian sama lapangan. Oh, sekalian. Jadi, Raket. jadi datang tinggal coaching berapa jam, 2 jam, nah, itu 75.000. Jadi range-nya sekitar itu 75.000. Mahal, olahraga mahal. Karena itu bagusnya mabar ya, biar lebih terjangkau lagi harganya. Oke, aku masih mau nanya-nanya lagi, tapi kita dibatasi waktu. Kita akan kembali lagi ya buat Uci dan juga Emily. Kita akan ngobrol asik lagi setelah jeda break yang mau lihat berikut ini.
untuk kamu semua. Tips-tips menarik dan so pasti berguna cuma di sini. Cari solusi hanya di sini, di The Harmony. Yeay! Kembali lagi segmen kedua, kita masuk di segmen KTKJ, kamu tanya, kami jawab. Yang jawabnya pasti dua bintang tamu kita ya, ada Emily dan juga Uci tentang perempuan dan tenis. Kita ke pertanyaan yang pertama dulu nih. Kakak-kakak mau jadi pemain tenis profesional, kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan? Profesional, kamu kan udah dari Profesional. apa yang perlu Sebenarnya, diperhatikan? Definisi pemain tenis profesional itu profesi. Jadi menjadikan tenis sebagai profesi. Nah, jadi berarti kalau profesi berarti menghasilkan uang. Nah, kalau di Gorontalo sendiri kayaknya belum ada yang sampai level tersebut. Kalau dari Indonesia kayak ada Janice Chen, sekarang Aldila Sutiaji, itu sudah ikut turnamen sampai. Kenal nggak? Kenal dulu. Kalau pemain tenis pasti kenal ya. Jadi level tenis profesional itu harus bisa menghasilkan uang dari bermain tenis. Jadi memang mereka latihannya mungkin dari kecil, sudah dari kecil dan tiap hari Intensitas tenis terus latihannya, ya. karena udah dijadikan profesi, Profesi ya. Jadi benar-benar memang benar-benar fokus di situ. Make living, jadi mencari duit dari tenis ya. Kalau di sini ya sebagian besar main tenisnya hanya untuk kesehatan ya, cari Rekreasional ya, Mbak? senang-senang ya, seperti itu. menghilangkan stres. Jadi untuk menjadi profesional ya itu ya harus diperlukan waktu yang lebih juga ya untuk benar. mendalami bidang olahraga tenis ini sendiri. Kalau dari Uci ada tambahannya nggak? Kalau kira-kira untuk jadi tenis jadi pro. profesional? Tidak juga pro ya. Iya seperti tidak jauh dari kayak Emily. Kalau untuk pro itu kan memang sudah dari ini kan, dari dilatih sampai jadi pemain dunia bahkan ya. Kalau aku cuman sekelas provinsi. Oke. Jadi belum terlalu pro. Iya. Jadi yang jelas buat mau jadi atlet profesional harus butuh waktu yang banyak ya, tenaga yang banyak juga ya. Biaya yang banyak juga, yang banyak karena juga. kalau profesional itu harus minimal latihannya bukan hanya di Indonesia, harus ke luar negeri. Ya, karena olahraga tenis itu kan dimainkan sampai di luar negeri ya. Yang di luar negeri itu yang hadiahnya besar-besar. Yang bisa dijadikan profesi. Berapa sih hadiahnya? Kalau yang gelar Grand Slam, jadi itu Grand Slam itu pertandingan tenis yang internasional, yang bergengsi, itu sampai miliaran kalau juara satunya. Kalau Ya, dia sendiri aja yang main ratusan berarti miliar. hadiahnya buat dia sendiri dong, nggak dibagi-bagi. Benar kata mama kamu tadi ya. Kalau main basket kan dapat uang kan dibagi-bagi tuh sampai banyak. Kalau tenis kan kalau dia sendiri aja. Jadi kalau miliar berarti punya sendiri aja Sama sorry ya. tim. Oh sama tim. Iya, biasanya pasti. pemain tenis profesional itu banyak tim. Timnya paling 5 orang lah boleh lah ya. 4, 5. Masih bisa beli mobil sama rumah. Nah kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Katanya tiap tahun ada turnamen ya di Gorontalo. Pertandingannya ada nggak? Terus dapat hadiahnya berapa? Seru dong. Kalau untuk Yang pernah ikut turnamen? Emily pernah ikut. Turnamen apa di Gorontalo? Macam-macamnya ada, biasanya Kapolda Cup itu sudah berapa tahun belakangan ini membuat setiap tahun itu. Jadi suka ikut juga? Suka. Pendaftarannya ikut. berapa? Terus hadiahnya apa nih? Hadiahnya uang, ya, uang tunai. Tapi kalian biasanya kalau ikut turnamen kayak gini udah nggak lihat hadiahnya ya? Ya, bukan Tapi lihat lihat hadiahnya. gengsinya nih ya. Experience, jadi pengalaman, jadi Benar. sudah latihan ini udah berapa Aku tahun? mau lihat sampai di mana Bagaimana skillnya aku. ya? Apakah masih gugup di lapangan atau Oh, tidak? masih gugup juga? Oh, tentu saja. Masih tetap nervous. Ya. Terus udah berapa kali ikut turnamen? Sudah banyak, sampai keluar provinsi Gorontalo. Oh, keluar provinsi juga, wih, hebat ke Palu, Ke Palu juara ke Tondano, ke Manado. Juara apa yang paling tinggi juaranya nih? Kemarin di Palu, Juara berapa? juara 3. Wah, keren.
Juara tiga Juara tiga. ganda, tapi ganda putri. Bawa nama pribadi apa bawa nama instansi apa gimana nih? Nama pribadi. Nama pribadi, keren. Iya. Kok sampai bisa ya daftarnya di luar daerah? Berarti benar-benar sangat menginginkan pengalaman yang berbeda gitu ya. Cari pengalaman sebenarnya. Kalau Uci sendiri, ya Uci ya? Iya. Sorry, Uci. Untuk turnamen yang sudah pernah diikuti banyak. Karena dari kecil kan, itu Gubernur Cup. Kemarin sempat mewakili waktu masih siswa ya, Popwil. Itu di Maluku Utara, itu juara sambil dikirim ke Popnas di Jogja. Wih keren, Uci Itu juara 2. Pantas dia pernah menghilang kemarin ya, jadi dia balik lagi. Dia lagi sibuk ngurus rumah tangganya. Oke, selanjutnya pertanyaan berikut di Gorontalo sendiri sudah ada banyak nggak komunitas tenis? Sampai sekarang banyak, ada beberapa. Uci juga ikut, Emily juga. Iya. Komunitas apa nih sekarang kalau dari Emily? Yang perempuan itu kita gabung di klub Counter Shoot. Oh, sih. Apa Counter tuh? Shoot Counter Tennis Shoot. Club. Tennis Ya, Club. jadi tempat berkumpulnya pemain tenis yang kayak kita ini pemain tenis rekreasi, sama juga ada mantan-mantan atlet Oh, junior. mana atlet Ya. wes. Ya, seperti Atlet itu. ya. Iya. Uci juga gabung di situ. Gabung. Udah berapa banyak kira-kira itu komunitas apa? Sudah banyak ya, udah lebih dari satu yang di Gorontalo. Kalau Ada yang untuk dari banyak instansi, di instansi juga ada yang punya klub sendiri kan. Oke. Jadi benar-benar udah banyak juga ternyata komunitas tenis sendiri. Jangan kalian pikir komunitas lari aja yang karena lagi viral banget ya lari-lari lagi. Ternyata tenis juga ada. Nah untuk gabung di sini gimana nih caranya? Apa harus benar-benar lihatkan? Oh aku udah training nih 3 bulan main tenis berarti aku udah bisa cocok masuk di komunitas ini. Gimana? Tidak. Kalau dari belum tahu main juga mau gabung bisa. Oh, siapa Nanti tahu di dari coaching. situ dia Iya. mulai ada niat makin Iya. serius sama tenisnya ya. Dari coaching Oke. dulu. Jadi nggak ada syaratnya. Jadi Tidak siapa ada. aja yang mau gabung main, silakan. ya. Walaupun belum ada raket, sepatu. Sepatu dulu. Kalian bisa langsung gabung. Kalau udah gabung itu kan biasa makin membuat kita Iya. ikut semangat untuk cepat-cepat Jago. jago, asik jago. Gitu ya. Jadi buat teman-teman nih pemirsa di rumah yang mau gabung untuk olahraga tenis sendiri, sudah ada komunitasnya biar kalian bisa lebih dapat banyak teman untuk mabar barang ya, biar nyewa lapangan juga makin terjangkau harganya. Karena buat aku sih lumayan nih ya untuk nyewa lapangan tenis sendiri. Nah selanjutnya nih pertanyaan berikutnya, kalau dari Uci sama Emily bagusnya untuk latihan tenisnya seminggu berapa kali? Terus persiapannya apa aja? Dari Uci dulu. Seminggu 3 kali ya. Seminggu 3 kali. 3 kali bisa. Dan untuk Persiapan? persiapannya apa aja nih? Biasa Persiapan, stretching nggak sih sebelum Ada. tenis? Kita kan pemanasan dulu, baru lari-lari ya gitu. Lebih ke situ sih pemanasan. Jadi pemanasannya, persiapannya nggak terlalu lama ya? Tidak. Yang jelas sepatunya itu paling penting sih untuk persiapan tenisnya. Oke itu dia. Kalau dari Emily sendiri ada tambahan? Ya itu tadi bisa 2 atau 3 kali seminggu. Jadi semakin rutin, semakin cepat dapat semakin cepat dapat skillnya tenis. Tapi kalau Bisa misalnya saya unlock nih, skill kalau saya tenisnya. mau olahraganya, latihannya setiap hari boleh? Boleh. Nggak Setiap dibatasi hari waktu? jangan. Jangan juga Jangan. terlalu. Ya, jadi kalau 1 jam kalau bisa sudah tiap sih. hari, Semua pro sekali. nanti takutnya itu ototnya ada yang overuse gitu ya. berlebihan penggunaannya itu bisa meningkatkan resiko cedera. Terus kalau untuk latihan, misalnya untuk 2 atau 3 kali dalam seminggu itu rentan waktu berapa lama? 1 kali pertemuan itu bisa 1 sampai 2 jam paling maksimal? Ya, biasanya 2 jam kalau untuk latihan. Jadi 2 jam aja ya, Iya. sama juga dari Uci, 2 jam aja. Kalau misalnya aku mau 5 jam atau 10 jam di lapangan, Privat. kalau memaksakan. Jangan terlalu ambisi. Bisa sih. Tapi Iya ya. iya, istirahat. Kalau lanjut. Emily sama, oh iya, soalnya belum 2 jam pernah. aja itu udah 2 jam Soalnya kalau belum pernah merasakan. Kalau Jadi Uci coaching sendiri 2 berapa jam lama? itu capek. Berapa lama? Kalau- Sekali pertemuan paling lama itu berapa lama kamu kalau main kalau tenisnya? kita kan latihan dulu 1 jam, terus 1 jamnya mabar. Oh jadi 2 jam ini, Iya. ya, 2 jam maksimal di lapangan tenisnya ya. Iya. Kalau dari Emily Latihannya tadi 2 jam. sampai 2 jam juga, Iya, nggak lewat tapi dari 2 jam. latihannya itu pemanasan dulu, jadi warming up,
ada yang dinamik sama statik. Habis itu latihan, setelah latihan pendinginan, stretching itu. Jadi itu urutannya. Jadi kalau bagi pemula usahakan itu Semuanya diikuti. Kalau pemanasan misalnya sama aku nggak ikutin pendinginan. pemanasan, cuma langsung main nggak pendinginan juga bahaya ya. Nanti setelahnya akan, setelah akan merasakan merasakan. dampak sakit-sakit badan, tangan, ya. Awalnya juga gitu ya, masih Iya. awal baru main Iya. tenis itu pasti merasakan Iya. tubuh-tubuh yang Tapi kalau kita pemanasan sama pendinginan itu agak kurang. Ya. Jadi berasa kalau misalkan lupa pendinginan nanti itu besoknya badannya sakit-sakit semua. Oh gitu. Jadi ada Gitu. prosesnya juga nih Iya, untuk main. step-stepnya. Step-stepnya Jadi jangan di skip. ada yang di skip. Mm, Jangan langsung ke intinya langsung main langsung tenis. ambil raket langsung pukul-pukul. Jangan. Oke, Iya. nah selanjutnya nih kita ke 2 pertanyaan terakhir ya. Halo tamu spesial yang cantik-cantik, tanyain dong, dorang pernah cedera saat main tenis? Gimana tanggapan kalian dengan orang yang tiba-tiba pingsan saat main tenis? Idealnya berapa jam lamanya main tenis? Udah dijawab juga. Iya, nih. Yang lainnya gimana nih? Pertanyaan lain yang belum dijawab. Cedera, alhamdulillah sampai sekarang tahun ini? belum ada yang parah. Ya jadi yang parah itu tenis elbow, itu cedera tuh? di siku, di sini di Itu persendian gara-gara siku. tenis apa kebanyakan makan ini kemarin nasi bungkus sate dan nastar? Oh, tidak, itu overuse. Jadi pemanasan bisa jadi karena pemanasannya kurang benar, sama kelebihan latihan, beban latihan itu bisa mengakibatkan itu tadi cedera siku, tenis elbow. Itu yang Terus paling- biasanya ini Kaki. sendi kaki, Sendi, kan kenapa tuh? lari-lari kiri Iya. kanan. Jadi Kan kalau lumayan salah gede tuh lapangannya. lumayan besar. Jadi kalau salah ankle break, mau lari badan ke kanan, bolanya ke kiri. Iya, itu bisa. Oh iya, itu Bisa istilahnya bikin ankle break ya. Jadi bisa bikin cedera kaki. Jadi tetap ada cedera, cuma cederanya nggak sampai serius-serius Tapi kalau banget. pakai tadi sepatu yang- tenis oh, itu aman. ujung-ujungnya insya Allah, ya insya Allah bisa ini. Iya. Walaupun Kalau sakit, sepatunya tapi benar ya. ya. Karena sepatu tenis memang khusus didesain untuk itu tadi. Jadi walaupun ankle break tapi bisa ketahan sama sepatunya. Iya. Oke. Gitu. Jadi alhamdulillah nggak pernah cedera serius Ya, ya. alhamdulillah. Paling tadi yang bagian siku sama bagian kakinya. Kaki, Nah kalau iya. ada Uci, kamu dari 8 tahun pernah cedera nggak sih, Ci? Alhamdulillah aman. Nggak kayak suami kamu kemarin cedera kan yang lumayan lama juga. Apa Kak? Oh, enggak bercanda. Nah, Uci. Nah, kalau Uci sendiri, jangan salah orang nih. Uci bukan istrinya fotografer itu kan? Bukan ya? Bukan. Oh, berarti aku salah orang. Astagfirullahaladzim. Megi, oke. Uci sendiri pernah merasakan cedera? Tidak, alhamdulillah aman sampai saat ini. Dari 8 tahun? Iya. Selama ini main tenis Iya, nggak pernah? alhamdulillah. Berarti kamu benar-benar ikutin ininya ya, semuanya ya? Pemanasan sih Pemanasan. tidak, jaga skip dikit-dikit. Oh, skip juga? Uci, jangan dicontoh sih sebenarnya, jangan dicontoh. Jangan. Oke, terus apa lagi nih Uci? Selain itu kamu skip pemanasan, jangan-jangan skip pendinginan juga nih? Pendinginan harus ada. Harus ada. Ya. Dari Uci sendiri itu aja? Ya. Jujur nggak Tidak pernah pernah. cedera? Alhamdulillah tidak pernah. Berarti untuk ankle bagian Tidak siku juga alhamdulillah. Berarti kurang lama nih mainnya nih. Alhamdulillah belum pernah ya merasakan cedera. Nah kalau kemarin waktu cedera kemarin Kak Emily sendiri apa yang dilakukan? Istirahat saja, iya. Nggak sempat Istirahat. ke dokter untuk Tidak. terapi dan lain sebagainya nggak sempat. Tidak sempat. Cuma istirahat berapa Karena lama sudah istirahatnya? sembuh, cuman berapa hari sudah bisa main lagi. Oh, udah main lagi. Iya, Tapi jadi kerasa bisa. ya? Iya, cuman itu di ankle kaki, tapi cepat sembuh. Rehatnya berapa lama? 2 hari kayaknya, 2 karena hari tidak udah terbilang betah kalau terasa lama. lama-lama. Tetap mau pengen balik lagi ke lapangan tenis. iya. Oke. Nah sekarang ke yang terakhir nih, jadi benar-benar candu banget ya Kak ya. Iya, Nah selanjutnya pertanyaan yang terakhir, suka main tenis tapi badan aku kecil. Kayak anak-anak, raketnya berat banget. Apa aku harus latihan dulu ya supaya familiar dengan raketnya? Apa nih latihan yang bisa mendukung supaya bisa jadi gesit sebagai pemain tenis? Wow. Iya harus gesit juga ya. Ya, kalau pemain tenis rekreasi itu beragam. Jadi raketnya itu ada range beratnya. Jadi kalau buat yang baru belajar mungkin pilih yang ringan. Jadi ada yang 260 gram sampai 300 gram itu ada juga. Oh, ada beratnya Jadi juga. beratnya ya. Jadi kalau buat pemula mungkin bisa pilih yang beratnya lebih 260, ringan, 260 gram. Itu kalau 260 ada harganya yang standar. Iya, itu 700-an tadi ada. sekitar Ada 700-an. 700-an.
Oh, jadi ada range harga juga ya? Iya. Tapi kalau dari Range Emily sendiri berat. pakai raket yang 260 apa 300? Kalau sekarang pakai yang beratnya 285, 285 gram. Kalau Uci Sama 28. 285 juga. Kenapa nggak milih yang 300 atau kenapa nggak milih yang 260? Biasanya kalau Ambilnya yang di tengah-tengah ya? Iya, Main sesuaikan aman. dengan ini apa otot. Atau mungkin untuk laki-laki lebih banyak Ya, menggunakan yang kalau 300? laki-laki bisa yang lebih berat. Oke. Supaya powernya lebih dapat. Oh gitu. Semakin berat raketnya semakin Iya. Ya, dapat kan pukulannya. dilempar Pak, bolanya Iya. dipukul dengan raket, ya gitu. Cuman beresiko juga kalau semakin tua, raket berat itu bisa mempengaruhi ke siku, ya. Jadi tetap tergantung dari, Tergantung dari, iya. fisiknya kalian juga Iya, ya. betul. Jangan terlalu memaksakan juga. Disesuaikan sama yang nyaman-nyamannya kalian. Iya, selain itu juga tarikan raket juga berpengaruh. Oh gitu. Tarikan senar raket. Semakin kuat itu yang semakin bebannya besar kan. Pukulan. Karena nih pukulan ini bola tenis guys. Bukan bola hati Anda ya, bukan bola pingpong, bukan ya, bola tenis. Bola tenis agak lumayan berat juga kan. Iya, benar. Tapi kalau ini bukan dari pertanyaan ini, aku pribadi ya. Kan biasa ada orang yang katanya banyak orang yang sudah berpindah ke olahraga padel karena olahraga tenis itu lumayan berat kayaknya gitu. Kalau dari kalian, dari main padel sama ini beda jauh pasti ya? Sama. Atau 15 ya. sama tekniknya sama? Iya, hampir sama. Hampir sama. Coba Ada mungkin yang sama cuman di teknik volley. Ada gerakan volley itu terpakai di padel. di padel juga. Tapi kalau yang lainnya beda. Pernah olahraga padel, terus bisa dibedain nggak padel sama tenis sendiri? Ini sekarang sering Lagi padel. terpadel-padel. Karena mau ikut turnamen padel. Oh, turnamen Bulan padel juga. depan. Tapi tetap tenis tetap di hati ya. Iya, iya. tidak diganggu gugat jadwal tenis. Kayaknya lebih banyak kalori terbakar di tenis ketimbang di padel. Iya. Tetap padel juga terbakar. Iya. Tapi kan ininya tertutup. Kalau di sini ada lapangan tenis yang tertutup nggak sih? Ada. Ada Oh, indoor. ada. Di mana? Di UNG. Oh, di Di, Universitas Gorontalo juga ada. kampus. Kalau kalian sendiri lebih favorit olahraga tenis di mana? Di outdoor. Di Taruna apa di Kalau Outdoor apa coaching kita di indoor. Kalau mabar di Taruna. paling enak di situ? Iya. Aku lihat juga rame, bahkan sampai Malam minggu. malam juga, aduh ya ampun, ini udah jam berapa ini masih main aja ya. Iya. Keren ya. Jadi buat kalian tetap harus cinta olahraga. Dari Harmonistik ada yang mau nanya? Ini selain lapangan di Taruna sama di UNG, di mana lagi Kak yang ada lapangan tenis? Kalau bagian kabupaten ada nggak? Ada. Ada. Di mana? Di samping di rumah kantor dinas bupati. bupati, iya di Bupati Rudis ya? itu ya. Oh, yang indoor. Indoor itu ya, dua lapangan itu. Kalau idealnya main tenis itu sore atau malam? Kalau kita kebanyakan malam. Oh malam. Tapi idealnya itu pagi sampai siang. Kita kalau turnamen itu siang. Oke. Siang di outdoor. Panas-panas ya? Iya. Oh, makanya banyak kayak di pinggir pantai begitu. Tenis itu kan idealnya itu main siang. Kalau skornya sama kayak bulu tangkis? Beda. Beda. Gamenya berapa? Game ada yang variasi 6, 8, bisa 6 kali 2. Ya, Kalau skornya- dunia itu kan skor 6 kali 2. Tapi untuk mendapat 1 poin itu ada 4 kali poin lagi. Jadi kita 15, 30, 40 game dapat 1 poin. Oh, begitu. Iya. Jadi beda hitungannya sama Iya. bulu tangkis, guys. Tenis beda lagi. Kalau Oke. kalau bulu tangkis kan 1, 2, 3 Iya. gitu. Kalau tenis dapat 1 itu setelah tadi 15, 30. 15, 30, 40 baru dapat 1. Dapat 1. Berarti kalau main memang harus ada wasit ya? Iya. Tapi kalau sudah sering itu sudah bisa. Gak perlu hitung. wasit juga udah tahu mereka. Oh ini udah tahu hitung-hitungannya. Kalau baru pasti butuh wasit lah. Kalau servis ada aturannya nggak servis? Ada. Servis. Harus di belakang garis Di belakang servis. Ya. Mirip-mirip bulu tangkis berarti? Tidak juga. Kayak full? Dari luar garis. Luar garis ya? Iya. Oh iya, iya, oke, oke. Dan servisnya itu cross. Jadi Kalau kalau di cross kayak kanan bulu kita tangkis ya, iya. masukkan bola ke kiri. Oh, iya. Ya, kayak bulu tangkis. Jadi bukannya dari tengah. Tidak. Oh jadi Jadi Bukan, ada dari luar ini. terbagi 2, jadi di bagian kanan terserah mau dekat, tapi tidak boleh kalau di kanan, servis di kanan nggak boleh Ke kiri. di bagian kiri, jadi harus di bagian kanan. Oh iya, iya. Oh, baru tahu tuh kan. Terus kita mainnya sore malam karena sebagian besar kita ibu-ibu dan bekerja. Sama anak-anak. Iya. Jadi makanya. bisanya sore sampai malam. Jadi benar-benar walaupun sibuk kerja, ngurus Menyesuaikan rumah dengan tangga, pekerjaan. anak, Ya. tetap juga olahraga nggak ketinggalan tenis ya. benar. Oke, kita akan break sejenak untuk di segmen 2 ini kita
terakhir nggak terasa waktu berjalan cepat sekali. Kita akan segera mengakhiri perbincangan bersama dua bintang tamu kita, Uci dan juga Emily, wanita-wanita pecinta, perempuan-perempuan pecinta tenis. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih buat Emily sama Uci, bisa berikan tips seputar tenis kepada semua pemirsa yang ada di rumah. Dari Emily dulu boleh, dari Uci juga boleh. Tips seputar tenis, silahkan. Buat yang pemula mungkin. Tipsnya, oke. Jadi tips buat pemain tenis yang baru mau gabung ya. Jadi misalkan ada yang mau gabung, tipsnya yang pertama ikut latihan dulu ya, supaya bisa dapat form tenis yang baik dan benar. Jadi itu investasi jangka panjang ya. Karena tenis ini kan bisa dimainkan sampai seumur hidup ya. Jadi silakan latihan dulu yang minimal 3 bulan. Terus bisa tips yang kedua, gabung sama komunitas tenis. Jadi kalau sudah dapat latihan terus nggak diaplikasikan kan kurang ya. Iya, Jadi benar. gabunglah dengan komunitas tenis. Jadi bisa gabung di mana saja, yang penting ikut gabung supaya bisa mabar. Jadi mempraktekkan teknik tadi yang sudah dipelajari. Itu tipsnya. Nah itu dia tipsnya. Jadi buat kalian yang mau mendalami olahraga tenis. Nah dari Uci sendiri ada tambahan? Untuk tips ya lebih ke ayo kita coaching tenis dulu. Jangan lupa itu yang tadi, sepatu itu yang utama ya. Sediakan sepatu aja dulu. Raket gampang, bisa pinjam. Jadi itu dia untuk tips-tipsnya yang sangat singkat, padat dan jelas. Pokoknya coaching. Training, coaching juga ya, latihannya minimal 3 bulan. Terus jangan lupa persiapan sama sepatunya, gabung juga sama komunitas. Itu dia. Jadi ajakan untuk pemirsa, silakan. Ayo gabung. Jadi sebenarnya tenis bukan olahraga mahal ya. Jadi bisa disesuaikan dengan budget Masing-masing. kamu. Ya, benar. Jadi yuk kita gabung tenis. Dari Uci, silakan Uci. Ayo gabung tenis, bisa nambah-nambah teman juga, bisa hilang stres. Iya, nama-nama relasi juga ya, ketemu teman-teman baru. Iya. Oke, itu dia kata-kata terakhir dari dua teman kita ya, bintang tamu kita tentang perempuan dan tenis. Terima kasih sekali lagi buat Uci dan Emily yang sudah meluangkan waktunya hadir di The Harmony episode kali ini dengan tema perempuan dan tenis. Kata dari saya, ini saya nyontek juga nih, perempuan dalam dunia tenis menunjukkan bahwa olahraga bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga ketangguhan mental, disiplin, dan kepercayaan diri. Sekali lagi terima kasih. Saya Meggy Valerini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode The Harmony selanjutnya. Dadah!